Lah ini sidangnya udah dijalanin, gugatannya udah dikabulin, terus baru ketahuan kalau ternyata nggak ada tanda tangan di situ. Terus MK itu sebenarnya ngabulin gugatannya siapa? Ini kacau banget. Walaupun belakangannya kata ketua MK Prof. Jimli itu cuman kesalahan administrasi. Dan katanya sekarang udah ditandatangani. Cuman kok enak bener Pak? Cuman ngomong gitu doang terus kelar. Ini MK kenapa sih? Udah ngeluarin putusannya ngaco, sekarang baru ketahuan. Ternyata proses dalam merubah undang-undangnya juga ngaco. Ini gue lagi ngomongin siapa? Ya siapa lagi kalau bukan pamannya Gibran. Salah satu dari penggugat masalah batasan umur itu adalah si Almas Sokibiru. Gue nggak tahu deh tuh namanya deh ya. Dia ngajuin gugatan, tapi baik dia maupun kuasa hukumnya nggak ada yang tanda tangan di surat gugatannya itu. Nah, lucu nggak tuh? Terus yang bikin gugatan itu siapa? Kan nggak mungkin si Gibran sendiri yang bikin gugatan itu, terus nyuruh si Almas untuk masukin surat gugatan itu ke MK. Sedangkan standarnya itu kalau bikin surat gugatan adalah 1. Identitas pihak yang bersangkutan. 2. Alasan gugatan. Yang ketiga, tuntutan atau petitum. Yang keempat, tuntutan subsider atau pengganti. Abis itu baru di cross check ulang. Dan kalau yang bersangkutan lagi berhalangan, bisa diwakilin sama kuasa hukumnya untuk mengesahkan atau tanda tangan. Lah ini sidangnya udah dijalanin, gugatannya udah dikabulin, terus baru ketahuan kalau ternyata nggak ada tanda tangan di situ. Terus MK itu sebenarnya ngabulin gugatannya siapa? Ini kacau banget. Walaupun belakangannya kata ketua MK Prof. Jimli itu cuman kesalahan administrasi. Dan katanya sekarang udah ditandatangani. Cuman kok enak bener Pak? Cuman ngomong gitu doang terus kelar. Padahal kan itu prosedur standar. Masa disepelein? Coba deh, yang ngerasa pakar hukum silakan komen. Terus kata temennya gue yang ngerti hukum, putusannya tuh harusnya dipertanyakan. Karena nggak bisa seenaknya nyepelein hukum. Apalagi si Almas itu cuma nge-mention satu nama di gugatannya, yaitu si Gibran. Jadi buat elu anak-anak muda yang lain, jangan kegeeran lu bakal bisa dapet kesempatan yang sama ya. Karena sesuai dengan gugatannya, putusan itu terkesan cuman berlaku buat Gibran doang. Karena kepala daerah muda yang lain belum tentu siap kan? Lagian kenapa harus buru-buru amat untuk memberlakukan hasil putusan MK itu? Lawang Omnibus Law aja bisa dipending sampai 3 tahun baru berlaku. Kenapa undang-undang yang ini harus sekarang? Kenapa nggak pilpres berikutnya? Apakah cuma itu doang yang konyol? Enggak, masih ada lagi. Yang mutusin untuk ngerubah undang-undang tentang batasan umur itu Hakim MK yang jumlahnya ada 9 orang. Nah, sebelum diputusin itu barang, mereka tuh istilahnya meeting dulu. Yang ikut meeting ada 8 orang. Yang 1 orang itu izin nggak bisa ikut meeting. Alasannya dia katanya sakit, jadi nggak bisa ngikut meeting. Ternyata ada alasan baru. Dia bilang nggak mau ikut meeting karena khawatir ada konflik kepentingan kalau dia juga ngikut di situ. Dan hasil meetingnya itu ternyata tidak setuju dengan perubahan batasan umur cawapres. Nah, berarti bagus dong? Bener, hasilnya bagus. Tapi masih belum kelar. Itu masih meeting yang pertama. Minggu depannya ada meeting lagi yang kedua. Nah, yang di meeting yang kedua ini nongol lah tuh si pamannya Gibran, Anwar Usman, jeng begitulah. Mungkin kalau bisa gue ilustrasiin tuh ya, kayak hehehe. Kalian itu siapa? Berani-beraninya mutusin nolak gugatan perubahan umur cawapres. Duar. Dan pas ada si Usman, putusannya mendadak berubah. Jadi, asalkan pernah jadi kepala daerah. Lah kaget semua. Apakah yang bikin kaget adalah putusan itu? Kagak juga. Sebenarnya para hakim MK tuh masih tetap nggak setuju dengan perubahan yang pertama. Yang katanya tuh awal perubahannya adalah syarat minimal 40 tahun,
atau pernah menjadi kepala daerah bla 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 gitulah. Males gue ceritain dalam bahasa hukumnya. Yang menurut terjemahan gue tuh intinya pernah menjadi kepala daerah di level tertentu. Contoh, pernah jadi wali kota. Oke. Terus naik, pernah jadi anggota legislatif. Terus naik lagi, pernah jadi gubernur. Abis itu baru boleh nyapres atau nyawapres. Level itu mendadak berubah dan dipotong kalimat setelahnya dengan putusan pokoknya udah pernah jadi kepala daerah doang. Itu udah bisa langsung nyapres ataupun nyawapres. Dengan putusan pokoknya udah pernah jadi kepala daerah doang. Itu udah bisa nyapres atau nyawapres. Nah, itu yang bikin kaget. Sampai ada kan tuh salah satu hakim yang bilang kalau hasil putusannya mendadak berubah dalam sekelebat. Nah, putusan itu yang dimaksud dia mendadak berubah. Selain itu, masih ada 9 pelanggaran lagi dalam putusan MK kemarin. Kalau yang tadi kan gue udah bahas tuh, ada 2 poin. Nah, sekarang poin yang ketiga adalah harusan si Usman ini mengundurkan diri dari posisi hakim MK. Karena yang digugat itu berpotensi ada kepentingan penguasa melalui dia. Kalau dia beres, dia pasti ngundurin diri. Tapi dia nggak mau ngundurin diri, malah mendadak ikutan meeting, terus ngerubah putusan seenaknya. Nah, poin yang keempat adalah si Usman ini harusan sebagai hakim MK nggak boleh sama sekali ngobrolin perkara di luar sidang. Si Usman malah ngegibah di luar, padahal sidangnya lagi berjalan. Itu nggak boleh. Terus poin yang kelimanya itu adanya kebocoran hasil meeting ke publik sampai masuk ke pemberitaan investigatif majalah Tempo. Plus, bisa-bisanya Tempo punya bukti perdebatan selama dalam ruangan sidang. Itu asli nggak boleh. Dan banyak lagi keanehannya. Cuman capek kalau gue ceritain, ntar lama-lama malah jadi konten storytelling. Oke? Nah, dagelan di sidang MK ini udah jadi bahan tertawaan publik. Bayangin aja, yang gue denger 88% respon publik itu negatif. Ini kan gila. Apa mereka masih buta dan tuli ngelihat fenomena ini? Gimana Pak Hakim? Masih mau ngelawan rakyat atau enggak? Apa lo?